Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Fatima Azahrawali dari kelas 12 IPA 1. Di sini aku akan mengajak kalian belajar bareng tentang jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah, sebelum kita belajar tentang jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang, sebelumnya kita harus tahu dulu dong apa itu jurnal khusus. Nah, jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang bersifat sama atau sering terjadi atau bahkan berulang kali terjadi agar kita dapat bekerja secara efisien dan efektif. Nah, jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang itu ada 4 jurnal. Yang pertama, ada jurnal khusus penerimaan kas. Yang kedua, ada jurnal khusus pengeluaran kas. Yang ketiga, ada jurnal khusus penjualan. Yang keempat, ada jurnal khusus pembelian. 4 jurnal ini punya fungsi yang berbeda-beda loh. Ada yang tahu nggak fungsinya? Oke, kalau misalnya kalian belum tahu, yuk kita cari tahu sama-sama. Nah, mulai dari jurnal yang pertama, yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini berfungsi untuk mencatat seluruh penerimaan kas. Mulai dari penerimaan pinjaman, pelunasan piutang, dan lain-lain. Lalu ada nomor 2, yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini berfungsi untuk mencatat semua pengeluaran kas, mulai dari pembiayaan beban-beban, prive, pelunasan utang, dan lain-lain. Lalu nomor 3, yaitu jurnal khusus pembelian adalah jurnal yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang maupun bukan barang dagang. Contohnya, pembelian barang dagang secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, dan pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, jurnal yang keempat yaitu jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Contohnya penjualan barang dagang secara kredit. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ini aku akan ngajak kalian buat bareng-bareng kita mencoba menyelesaikan soal tentang pembuatan 4 jurnal tadi. 4 jurnal khusus tadi. Nah, maka dari itu, video ini jangan di-skip ya, tonton sampai habis. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas jurnal khusus penjualan. Nah, mari kita lihat contoh soalnya. Selama bulan Januari 2021, PT Azahra memiliki transaksi sebagai berikut. 5 Januari, dijual barang dagangan kepada Tuan Kumar dengan syarat 5/15 N/20 seharga Rp25 juta dengan nomor bukti FA nomor 01. Lalu pada tanggal 7 Januari, dijual barang dagangan secara kredit kepada toko Amarta dengan syarat N/25 seharga Rp3.750.000 dengan nomor bukti FA nomor 02. Lalu pada tanggal 8 Januari, dijual barang dagangan kepada Nyonya Anita dengan harga Rp11.750.000 dengan syarat EOM dengan nomor bukti FA nomor 03. Sudah bisa kita masukkan ke dalam jurnalnya ya. Baiklah, kita mulai dari tanggal 5. Di kolom tanggal, Januari, tanggal 5, dan tahun sudah ada di atas ya, 2021. Pada kolom keterangan, ditulis nama debitur, yaitu Tuan Kumar, ditulis di keterangan. Nah, transaksi tanggal 5 ini memiliki nomor bukti FA nomor 01. Lalu pada kolom syarat pembelian, kita tulis dengan syarat 5/15 N/20. Kita pindahkan 5/15 N/20 ke dalam kolom syarat pembelian. Pembelian yaitu 5/15 N/20, yang artinya bahwa penjualan akan dikenakan diskon 5% apabila pembayaran dilakukan tidak lebih dari 15 hari setelah pembelian. Penjualan tidak akan ditagih apabila terjadi lebih dari 15 hari setelah pembelian. Dan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah pembelian barang tersebut. Seharga 25 juta. Nah, 25 juta ini adalah harga barang dagangan yang kita jual. Karena ini penjualan secara kredit, maka kita tulis di kolom kredit yaitu penjualan nilai 25 juta rupiah. Dan di bagian debit yaitu piutang dagang juga senilai 25 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 7 Januari, di keterangan, dijual barang dagangan secara kredit kepada toko Amarta. Kita tulis toko Amarta di kolom keterangan.
FA nomor 02 kita tulis di kolom nomor bukti. Lalu syarat pembayaran adalah N/25, yang berarti bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 25 hari setelah pembelian barang tersebut dan tanpa diskon penjualan. Lalu, Rp3.750.000 ini kita masukkan ke kolom kredit bagian penjualan dan di bagian debit yaitu piutang dagang juga Rp3.750.000. Lalu transaksi tanggal 8 Januari kita masukkan ke kolom tanggal. Di keterangan kita tuliskan nama Nyonya Anita selaku debitur. Lalu di nomor bukti yaitu FA nomor 03. Syarat pembeliannya adalah EOM. Pembayaran dilakukan pada akhir periode bulan berjalan atau akhir dari bulan tersebut. Bagian kredit kita tulis Rp11.750.000 dan di bagian debit yaitu piutang dagang juga Rp11.750.000. Setelah itu, bagian debit dijumlahkan dan juga bagian kredit dijumlahkan. Didapat hasilnya debit Rp40.500.000 dan kredit Rp40.500.000. Contoh jurnal penerimaan kas. Selama bulan Januari 2021, PT Azahra memiliki transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, pemilik PT Tunas Karya menginvestasikan uang sebagai modal sebesar Rp30 juta dengan nomor bukti PK nomor 3. Tanggal 6 Januari diterima pelunasan piutang dari Tuan Kumar sebesar Rp25 juta dikurangi potongan 5% atau sebesar Rp1.250.000 dengan nomor bukti PK nomor 4. Kemudian tanggal 10 Januari diterima pelunasan piutang dari toko Amarta sebesar Rp3.750.000 dengan nomor bukti PK nomor 5. Pada tanggal 17 Januari dijual barang secara tunai kepada Nyonya Maura seharga Rp7.550.000 dengan nomor bukti PK nomor 6. Transaksi tanggal 2 Januari ditulis pada kolom tanggal 2 Januari dengan nomor bukti PK nomor 3. Dalam keterangan menginvestasikan uang, yaitu setoran modal. Modal masuk ke dalam kas sejumlah Rp30 juta. Lalu karena modal tidak punya kolom di sini, kita buat di kolom akun yaitu akun modal dengan jumlah Rp30 juta. Transaksi tanggal 6 Januari dengan nomor bukti PK nomor 4. Keterangan mendapatkan pelunasan piutang. Nama Tuan Kumar. Pelunasan piutang sebesar Rp25 juta, tapi sudah dikurangi oleh Rp1.250.000 atau 5% dari Rp25 juta. Jadi, di kas ditulis Rp23.750.000, sedangkan Rp1.250.000 ditulis di potongan penjualan. Tetapi di kolom piutang akan ditulis utuh sebagai Rp25 juta. Transaksi tanggal 10 Januari dengan nomor bukti PK nomor 05. Keterangan menerima pelunasan piutang dari toko Amarta. Ditulis toko Amarta di keterangan, diterima pelunasan piutang sebesar Rp3.750.000. Ditulis masuk ke dalam kas. Pun ditulis utuh karena tidak mendapatkan diskon seperti Tuan Kumar tadi, jadi tetap Rp3.750.000. Di kolom piutang pun ditulis Rp3.750.000. Transaksi tanggal 17 Januari dengan nomor bukti PK nomor 7, dijual barang secara tunai. Dalam keterangan ditulis penjualan tunai, yaitu masuk ke dalam kas sebesar Rp7.550.000. Karena ini penjualan tunai, masuknya ke kolom penjualan sama Rp7.550.000. Lalu kita akan menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Jumlah dari kolom kas yaitu Rp65.050.000 dan dari kolom potongan penjualan berjumlah Rp1.250.000, dari kolom penjualan berjumlah Rp7.550.000, dari kolom piutang berjumlah Rp28.750.000, dan dari kolom kredit Rp30 juta.
Apabila kolom debit dijumlahkan dan kolom kredit dijumlahkan, maka hasilnya akan sama, yaitu Rp66.300.000. Baiklah teman-teman, ini contoh jurnal khusus pembelian. Selama bulan Januari 2021, PT Azahra memiliki transaksi sebagai berikut. Tanggal 3 Januari, membeli perlengkapan toko secara kredit seharga Rp5.280.000 dari toko Kesha dengan syarat N/25 dengan nomor bukti TK82. Lalu pada tanggal 9 Januari, membeli barang dagangan dari toko Limun sebesar Rp17.100.000 secara kredit dengan syarat 5/10 N/20 dengan faktur TL225 sebagai nomor bukti. Lalu pada tanggal 11 Januari, membeli peralatan toko dari toko Atmosfer secara kredit seharga Rp20.520.000 dengan nomor bukti faktur TA79. Untuk transaksi 3 Januari, kita tulis di kolom tanggal 3 Januari. Dengan keterangan, kita tulis nama tokonya, yaitu toko Kesha. Dengan syarat pembelian, syarat pembeliannya adalah N/25. Dengan nomor bukti TK82, kita tulis TK82. Karena ini membeli perlengkapan toko secara kredit, maka kita akan menuliskannya di kolom perlengkapan, yaitu Rp5.280.000. Dan juga ditulis di kolom kredit, yaitu hutang dagang Rp5.280.000. Lalu untuk transaksi tanggal 9 Januari, di kolom tanggal kita tulis 9 Januari. Keterangan kita tulis toko Limun dan syarat pembayaran adalah syarat 5/10 N/20 dengan nomor bukti TL225. Lalu, karena kita membeli barang dagangan sebesar Rp17.100.000, maka di kolom pembelian kita tulis Rp17.100.000. Lalu, di kolom utang dagang pun kita tulis Rp17.100.000. Lalu untuk transaksi tanggal 11 Januari, pada tanggal kita tulis 11 Januari, pada kolom keterangan kita tulis nama toko, yaitu toko Atmosfer. Karena syarat pembayaran tidak ada, kita tidak usah tulis, lalu nomor buktinya adalah TA79. Karena ini membeli peralatan dan tidak ada kolom peralatan, maka kita akan tulis peralatan dalam kolom akun. Lalu, harganya kita tulis di kolom jumlah, yaitu peralatan seharga Rp20.520.000. Dan di kolom hutang dagang pun Rp20.520.000. Lalu kita akan menghitung jumlah. Di kolom pembelian sejumlah Rp17.100.000, kolom perlengkapan Rp5.280.000, di kolom jumlah ada Rp20.520.000, dan di kolom utang dagang sejumlah Rp42.900.000. Apabila kolom debit dijumlahkan dan kolom kredit dijumlahkan, akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu Rp42.900.000. Contoh soal jurnal khusus pengeluaran kas. Selama bulan Januari 2021, PT Azahra memiliki transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 4 Januari dibayar biaya air dan listrik untuk 6 bulan sebesar Rp800.000 dengan nomor bukti PNK nomor 6. Lalu pada tanggal 12 Januari, pemilik mengambil prive sebesar Rp2.300.000 dengan nomor bukti PNK nomor 7. 13 Januari dibayar hutang dagang kepada toko Limun sebesar Rp17.100.000 dengan potongan sebesar Rp855.000 dengan nomor bukti PNK nomor 8.
15 Januari diterima kembali barang dagangan dari Nyonya Bila seharga Rp700.000 tunai dengan nomor bukti PNK nomor 9. 18 Januari dibeli barang dagangan secara tunai seharga Rp5 juta dari toko Sejahtera dengan nomor bukti PNK nomor 10. Pada tanggal 20 Januari dibayar gaji karyawan sebesar Rp1.200.000 dengan nomor bukti PNK nomor 11. Masukkan ke jurnal pada kolom tanggal dimulai 4 Januari dengan nomor bukti PNK nomor 6. Keterangannya biaya air dan listrik. Karena biaya air dan listrik tidak ada kolomnya di sini, kita masukkan ke dalam kolom akun dengan keterangan beban air dan listrik. Dimasukkan juga ke kolom jumlah sebesar Rp800.000. Bagian kredit dimasukkan ke kas sebesar Rp800.000. Kolom kedua, tanggal 12 Januari dengan nomor bukti PNK nomor 7, keterangan pengambilan prive. Kita tulis prive. Karena prive tidak punya kolom, kita buat di kolom akun dengan keterangan prive. Lalu kolom jumlah juga kita isi dengan Rp2.300.000. Di bagian kredit, di kolom kas pun, kita tulis juga Rp2.300.000. Tulis di kolom tanggal 13 Januari dengan nomor bukti PNK nomor 8, keterangan, nama tokonya yaitu Toko Limun. Dibayar hutang dagang kepada Toko Limun, jadi dimasukkan ke dalam kolom hutang dagang sejumlah Rp17.100.000. Hutang dagang ini diberikan potongan Rp855.000, jadi di bagian kredit yang ditulis di dalam kolom kas adalah Rp16.245.000 dan Rp855.000 dimasukkan ke dalam kolom potongan pembelian. Tanggal 15 Januari dimasukkan ke kolom tanggal dengan nomor bukti PNK nomor 9. Lalu keterangannya adalah diterima kembali barang dagangan dari Nyonya Bila. Keterangannya adalah sebenarnya retur pembelian dari Nyonya Bila, tapi kita tulis nama Nyonya Bila di keterangan. Ini adalah retur pembelian. Karena retur pembelian tidak punya kolom di sini, kita masukkan ke kolom akun dengan keterangan retur pembelian sejumlah Rp700.000. Di bagian kredit di kolom kas juga dimasukkan Rp700.000. Tanggal 18 Januari dimasukkan ke kolom tanggal dengan nomor bukti PNK nomor 10. Keterangannya dibeli barang dagangan secara tunai seharga Rp5 juta. Nah, keterangan di sini ditulis pembelian tunai. Karena di sini ada kolom pembelian, kita masukkan Rp5 juta ini ke dalam kolom pembelian. Di bagian kredit, tetap kita tulis di kolom kas Rp5 juta. Transaksi pada tanggal 20 Januari dengan nomor bukti PNK nomor 11, keterangannya adalah dibayar gaji karyawan. Dimasukkan keterangan gaji karyawan. Karena gaji karyawan tidak punya kolom di sini, kita tulis di kolom akun dengan nama beban gaji. Kita tulis di kolom jumlah Rp1.200.000. Lalu di bagian kredit kita masukkan ke kolom kas Rp1.200.000. Lalu kita lihat jumlahnya per kolom. Di kolom pembelian, jumlahnya ada Rp5 juta. Lalu di kolom hutang dagang ada Rp17.100.000. Di kolom jumlah ada Rp5 juta. Di kolom kas ada Rp26.245.000. Dan di kolom potongan pembelian ada Rp855.000. Apabila kolom-kolom di debit dijumlahkan dan kolom-kolom di kredit dijumlahkan, hasilnya akan sama, yaitu Rp27.100.000. Halo, jadi setelah menonton video contoh soal dari pembuatan 4 jurnal khusus tadi, gimana teman-teman? Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami cara pembuatan jurnal khusus dalam akuntansi perusahaan dagang. Nah,
Nggak terasa ya, udah sampai akhir dari video pembelajaran ini. Aku selaku pembuat video ini, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang aku lakukan dalam video ini. Kalaupun kalian punya kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Bisa ketemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.